Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin
ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, dan yang paling penting sekali adalah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi' dan tabi'in, serta umat Islam yang selalu menjalankan agamanya dengan baik ila yaumil qiyamah. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28 yang sebagaimana khatib bacakan tadi, Allah berfirman, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang diberikannya kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang fakir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada hari ini kita sudah masuk pada hari ketiga Zulhijjah. Sudah dimulai dari hari Selasa kemarin tanggal 22 Juli 2020. Dan jika sesuai perhitungan, maka insya Allah Arafah itu adalah pada tanggal 30 Juli 2020. 9 Zulhijjah itu jatuhnya pada hari Kamis, insya Allah 30 Juli 2020. Dan adapun Shaum Tarwiyah itu insya Allah jatuh satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, jatuh pada hari Rabu 29 Juli 2020. Dengan demikian insya Allah sholat Idul Adha kita jatuhnya adalah pada tanggal 31 Juli 2020, insya Allah pada hari Jumat pekan depan, insya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa khatib menyatakan begitu detail tentang hari-hari? Karena khatib ingin menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan hari-hari ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh yang pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal, melainkan 10 hari di awal Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, tidak juga dengan fisabilillah ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, tidak juga dengan fisabilillah, kecuali ia pergi fisabilillah, berangkat fisabilillah dengan jiwanya, raganya dan hartanya, lalu ia tidak kembali. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada Ramadan Allah menurunkan kemuliaan juga di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan itu 10 hari terakhir itu ada keutamaan di situ, yaitu turunnya Al-Quran.
dan malamnya adalah malam Lailatul Qadar yang dinyatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kaum muslimin berkejar, berburu dengan Lailatul Qadar itu, berharap keutamaan yang Allah janjikan dengan Lailatul Qadar. Sehingga alhamdulillah suasana masjid-masjid di tempat-tempat kita itu ramai sekali dengan anak-anak muda, orang tua, laki-laki dan perempuan untuk mengejar Lailatul Qadar itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, di Zulhijjah Allah juga memberikan 10 hari. Barang siapa yang beribadah di 10 hari itu karena Allah, maka dijanjikan oleh Allah pahalanya lebih baik daripada jihad fisabilillah sekalipun. Dan waktunya sudah pasti, sudah ditetapkan oleh Allah, adalah tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Sementara Lailatul Qadar tidak pasti kapan turunnya malam itu. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, Allah sudah memastikan waktunya, dan setiap helaan nafas kita dalam beribadah karena Allah, berzikir, tahmid, tahlil, itu diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang luar biasa, lebih baik daripada fisabilillah sekalipun. Dalam suatu hadis lain diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dengan 2 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, maka menjadi sesuatu dalil yang sahih buat kita meyakini dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka janji siapa lagi kah yang akan kita percayai, yang kita yakini? Dan yang paling baik memegang janji adalah Allah. Ini bukan main-main, bukanlah sesuatu khayalan atau dongengan agar kita bergiat beribadah kepada Allah saja, tetapi nanti insya Allah benar-benar akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari terbaik ini. Nabi SAW mendorong kita semua untuk memperbanyak amal soleh di hari 10 hari ini. Kalau sekarang sudah masuk hari ketiga, insya Allah masih ada 7 hari lagi, 7,5, karena sekarang baru di tengah hari gitu. Para ulama menjelaskan bahwa amal soleh yang dimaksud ini diantaranya adalah pertama, melaksanakan ibadah haji dan umroh dan haji mabrur. Tidak ada ganjaran dengan haji mabrur ini kecuali adalah surga Allah. Banyak di antara kaum muslimin yang karena saking besarnya ganjaran yang Allah berikan ini, maka mereka berlomba-lomba untuk menyiapkan dirinya. Sudah dari awal-awal mereka menabung untuk dapatkan kesempatan ini. Bahkan setelah uangnya ada, kita juga tidak serta-merta bisa berangkat, karena kita harus menunggu waktu tunggu yang hari ini sudah sampai dengan 16 tahun di Kota Padang. Apalagi dengan adanya COVID, kemungkinan juga akan tertunda lagi. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, yang paling penting itu adalah apa yang kita siapkan untuk kita bisa berangkat untuk beribadah haji dan umroh itu. Tadi dalam surah Al-Hajj Allah menyampaikan, maka manusia akan datang
untuk mendatanginya, untuk beribadah haji itu dari manapun ia berada, dan menggunakan onta kurus sekalipun untuk bisa sampai di situ. Artinya apa? Kaum muslimin rahimakumullah, ada upaya yang kita lakukan untuk kita bisa sampai ke sana. Ada doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah agar Allah merealisasikan keinginan kita ini sehingga kita bisa mencapai melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholat sunat. Hendaknya kamu memperbanyak sujud karena Allah, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah sekali saja kecuali Allah akan mengangkat derajatmu karenanya dan menggugurkan dosamu karenanya. Kaum muslimin rahimakumullah, perbanyak sholat, perbanyak sujud kepada Allah. Jangan pernah kita tinggalkan semua kesempatan-kesempatan kita untuk bisa sholat karena Allah. Perbanyaklah itu. Sholat-sholat sunnah, sholat-sholat sunnah rawatib yang kita lakukan setiap waktu. Itu kita intai betul, kita siapkan betul diri kita agar kita bisa melaksanakannya dengan baik. Ditambah lagi dengan sholat malam, ditambah lagi dengan sholat duha dan lain-lain yang bisa menambah khasanah amal kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berpuasa selama 9 hari, terutama hari Arafah. Bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah, hari Asyura, serta 3 hari dalam setiap bulan di Yaumil Bid, di tengah bulan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa puasa pada hari-hari tersebut sangatlah dianjurkan, khususnya pada tanggal 9, yakni hari Arafah bagi yang tidak berada di Arafah. Kalau misalkan kita tidak bisa sanggup memperbanyak saum sunnah kita mulai dari tanggal 1 kemarin, karena mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita, meskipun itu tidak menjadi alasan bagi kita, tetapi setidak-tidaknya jangan sampai terlewatkan saum Arafah tanggal 9. Kenapa khatib mewasiatkan ini? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yawm Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Saum hari Arafah, aku meyakini, mengharap Allah menghapuskan dengan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun sesudahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu utamanya, selain pahala yang Allah berikan, Allah juga menghapus dosa kita. Menghapus dosa kita. Bukan menyembunyikan dosa kita, tetapi menghapusnya. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Kalaulah kita yakin kita bisa melakukan ini, yakinlah kaum muslimin rahimakumullah, insya Allah apa yang dijanjikan Allah ini, kalau kita lakukan terus dan kita lakukan karena ikhlas karena Allah, ketika kita bertemu dengan Allah, kita sudah suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Yang keempat, bertakbir dan berzikir, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Perbanyaklah zikir, tinggalkanlah hal-hal yang lagha, yang tidak ada faedahnya. Kurangilah menonton TV atau membaca-baca artikel ataupun majalah yang tidak ada gunanya, ataupun pesan-pesan yang tidak ada gunanya. Perbanyaklah berzikir. Paling tidak coba kita azamkan 10 hari ini gitu, agar kita mendapatkan keutamaannya. Kemudian yang kelima adalah berkurban pada hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Hijjah dan hari tasyrik kita diharamkan oleh Allah
untuk saum. Saum cuma dibolehkan sampai tanggal 9. Dan ketika hari nahar dan hari tasyrik tidak boleh saum. Haram untuk saum. Kecuali pagi sebelum kita sholat Idul Adha. Barang siapa memiliki kemampuan namun tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ini Sahih At-Targhib. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan ini, apabila kita memiliki kemampuan namun tidak berkurban, maka jangan sekali mendekati saja nggak boleh tempat sholatku ini. Bukan berarti benar-benar kita harus meninggalkannya gitu. Bukan berarti kita harus nggak usah sholat lagi deh gitu. Tidak begitu maknanya. Tetapi ini adalah kecaman keras bahwasanya apabila kita sanggup tapi kita tidak bisa, tidak melakukannya, maka awas. Kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kita bermain pada definisi sanggup tidak sanggup. Kita bermain di definisi sanggup tidak sanggup, sehingga kita selalu mengkategorikan diri kita pada posisi tidak sanggup. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib punya pengalaman. Yang ini pengalaman menurut khatib sendiri adalah pengalaman luar biasa. Apa yang diajarkan oleh orang yang sangat dekat dengan khatib hari ini, yaitu ia mengajarkan bagaimana berkurban. Kami dengan pendapatan yang pas-pasan, tidak lebih dari orang lain, cukuplah untuk makan. Tetapi apa yang dilakukan, diajarkan kepada saya adalah disisihkannya sebagian dari rezeki yang Allah berikan itu, sedikit dikumpulkan sebulan misalkan 100.000 dikumpulkan tanpa saya mengetahuinya, tanpa khatib mengetahui. Dikumpulkan 100, terkadang 50, terkadang 25.000, sesuai dengan kemampuan. Dan pada akhirnya pada tanggal kita harus menyetorkan, harus berkurban, khatib tercengang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan khatib ini. Dia bilang, kita berkurban, cuma nambah 200 lagi deh gitu. Akhirnya kami bisa berkurban. Itu yang dilakukan olehnya setiap bulan. Karena khatib merasa apabila kita berkurban, perasaan kita sudah bisa sanggup, niscaya kita tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah bisa sanggup. Karena kita selalu memposisikan diri kita pada posisi yang tidak sanggup. Anak belum bayaran, makan bagaimana, harus beli baju baru untuk sekolah, harus ini macam-macam. Sehingga banyak sekali akhirnya kita tidak jadi berkurban. Hal yang sama juga dilakukannya dengan mempersiapkan diri kami untuk bisa haji dan umrah. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk haji juga demikian. Tidak akan mungkin kita rasanya tidak akan mungkin pas dapat uang besar, entah kapan datangnya, kita berhaji. Meskipun dia sudah dapat rezeki itu diberikan oleh Allah, tapi siapa tahu kesempatan tidak ada, uang ada, kesehatan tidak ada, atau kuota tidak ada. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ayo kita persiapkan diri kita untuk bisa berkurban dan berhaji ini. Yang keenam, memperbanyak amal soleh seperti sedekah, membaca Quran, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, silaturahim,
memenuhi kebutuhan kaum muslimin, menghibur orang tertimpa musibah dan sebagainya. Zulhijjah ini kesempatan yang luar biasa. Hampir semua di rukun Islam itu ada di situ, kecuali saum, salat, puasa, sedekah, haji, terkumpul di Zulhijjah. Maka kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, selagi nyawa di kandung badan, maka bersegeralah kita, kuatkanlah motivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Yang ketujuh adalah bertobat dari dosa dan maksiat, serta menjauhi larangan Allah. Sesungguhnya Allah cemburu, orang mukmin pun cemburu. Dan kecemburuan Allah adalah apabila seorang mukmin mengerjakan larangannya. Hadis riwayat Muslim. Allah cemburu kepada orang mukmin yang melaksanakan larangan, sudah dilarang oleh Allah, tetapi masih juga dilakukan. Tidak ada di antara kita yang maksum. Tidak ada di antara kita yang suci, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, adakah azam kita untuk menjauhkan diri kita dari berbuat maksiat? Itu hal yang paling penting. Kita berazam dalam diri kita tidak mendekati maksiat. Mendekatinya saja jangan, apalagi melakukannya. Maka ini butuh azam, butuh kesungguh-sungguhan untuk kita bebas dari maksiat itu. Dan Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Kalaulah misalnya kita tidak sanggup untuk berbuat baik, maka paling tidak jauhilah maksiat. Semoga ia menjadi kebalikannya, menjadi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedelapan, melaksanakan sholat Idul Adha. Dan puncaknya hari-hari kebaikan tersebut adalah tanggal 10 Zulhijjah. Sebagai hari raya dan hari berbahagia umat Islam. Berhari raya dengan berbagai rangkaian ibadah sampai hari terakhir, hari tasyrik. Adapun amal soleh yang paling Allah cintai pada hari-hari ini adalah ibadah kurban. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Qatadah berpendapat tentang ayat ini. Yang dimaksud dengan salat itu di ayat ini adalah Idul Adha. Kemudian kurban setelah sholat itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari, betapa ruginya bila hari-hari terbaik ini kita tidak ikut serta dalam kebaikan dan amal soleh, apalagi bila tidak ikut berkurban. Pada Allah memberikan kelapangan. Nabi SAW memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak mampu berkurban itu. Barang siapa yang memiliki kelapangan lalu tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah SAW bersabda, khairud du'ai du'au yaumil arafah wa khairu ma qultu ana
wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelum kulakukan adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dia Maha Esa, tiada sekutu baginya. Miliknya lah seluruh kerajaan dan miliknya lah seluruh pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terkait dengan terkabulnya doa pada hari Arafah, seorang yang soleh berkata, demi Allah, aku tidak berdoa dengan suatu doa pada hari Arafah dan belum sampai genap 1 tahun kecuali apa yang aku pinta telah aku saksikan sebagai kenyataan sebagaimana terangnya terbitnya fajar. Ini kata orang soleh tentang bagaimana Allah sangat mengabulkan, mengijabahi doa-doa kita pada hari Arafah itu. Maka jangan lupa berdoa. Oleh karena itu, perbaikilah doa kita untuk diri kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, kerabat kita, keluarga kita semuanya. Dan jangan juga lupa kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang tengah berjihad di jalan Allah, di negeri-negeri muslim yang tertindas, dan di negeri-negeri yang dirampas haknya oleh penjajah. Di Palestina beberapa hari yang lalu ada berita bahwa peta Palestina di Google Map itu sudah tidak ada. Berarti ada sesuatu yang sangat besar yang mereka rencanakan untuk menghilangkan negeri kita, negeri kaum muslimin dari dunia ini. Di Suriah dan di belahan bumi lainnya, beri hak doa kita untuk kaum yang tertindas dan lemah ini, dan untuk seluruh dunia Islam. Alhamdulillah, kabarnya pada hari ini juga Masjid Besar Hagia Sophia, Hagia Sophia juga melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Jangan lupa kaum muslimin yang tertekan, terintimidasi, terkerangkeng dalam jeruji, dalam tahan orang-orang zalim. Siapa tahu doa dari salah seorang dari kita dijabai oleh Allah. Dan doa itulah yang mengubah sejarah kaum muslimin dengan kemenangan, kegembiraan, rasa aman dan tamkin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan penuh kekhusyuan dan keyakinan, kemantapan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akan diijabah, dan akan semakin kuat lagi peluang terkabulnya doa itu apabila kita ikuti pula doa itu dengan sedekah dan amal soleh, infak fisabilillah yang kita berikan karena Allah. Dan orang yang benar-benar merugi adalah mereka yang pada hari Arafah tidak mendapatkan apa-apa dikarenakan kelalaiannya. Imam Al-Ghazali berkata, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, jika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mempergunakannya di waktu-waktu utama dengan ibadah-ibadah yang utama, dengan amal-amal yang utama. Artinya, kalau Allah memudahkan kita untuk beramal soleh, sehingga Allah memberikan kesempatan kita untuk beramal dengan amal-amal yang utama, berarti ada tanda bahwa Allah mencintai kita. Sebaliknya, kata Imam Ghazali, pertanda bahwa seorang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang itu mengisi waktu-waktu utama dengan amal-amal yang buruk. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah menjauhkan ini dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kekuatan, taufik dan hidayah
untuk mengisi waktu-waktu utama dengan amal terbaik serta menjauhkan kita dari perbuatan buruk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibad da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك الله